Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya? Semoga hari ini jadi hari yang terbaik buat teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang baru nemu video ini, perkenalkan saya Eva. Saya suka cerita seputar konsep hidup minimalis dan bagaimana menerapkannya pelan-pelan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di channel ini saya sudah banyak mengupload video-video seputar mindset hidup minimalis, juga tips dan triks bagaimana menjalankan hidup minimalis. Tapi sempat kepikiran nggak sama teman-teman, sebetulnya apa sih ciri-ciri dari hidup minimalis itu? Atau dengan kata lain, bagaimana kita mengenali ciri-ciri seorang minimalis? Nah, kali ini saya akan mengupas ciri-ciri seorang minimalis. Yuk, kita simak. Ciri yang pertama, seorang minimalis suka dengan sesuatu yang sifatnya simple. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu banyak yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita lakukan. Nah, seorang minimalis dia akan menyikapi segala sesuatu yang dia pikirkan, dia rasakan, dan dia lakukan dengan simple, mudah, nggak ribet, nggak neko-neko, dan membuat segalanya lebih sederhana. Contohnya kendaraan nih teman-teman. Seorang minimalis dia akan mudah untuk beradaptasi untuk menggunakan berbagai kendaraan yang tersedia. Dia nggak akan ngoyo untuk fokus pada satu kendaraan. Misal jika yang ada adalah mobil pribadi dia pakai, tapi lain waktu mungkin dia menggunakan ojek online, taksi online, atau pakai motor, pakai kendaraan umum atau pakai bis sekalipun, untuk dia tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena bagi seorang minimalis, esensi dari kendaraan itu adalah alat transportasi untuk menyampaikan dia dari satu tempat ke tempat tertentu atau ke tempat tujuan. Kita coba ambil contoh yang lain. Misalnya perabot rumah tangga, blender misalnya. Seorang minimalis dia akan memilih blender yang mudah untuk dia dapatkan dengan harga yang cocok dengan budget yang dia punya. Kemudian dia akan memilih bahan yang simple, bentuknya simple, mudah digunakan, dioperasikan, kemudian mudah disimpan dan mudah dibersihkan. Intinya, seorang minimalis dia akan berusaha memilih barang-barang yang akan memudahkan hidup dia dan membuat hidupnya lebih simpel, lebih mudah, dan tidak suka dengan barang-barang yang ribet atau susah dalam merawatnya. Selain barang, seorang minimalis pun dia akan sederhana dalam pola pikir. Dia akan berusaha untuk menjalankan hidup lebih mindful atau berkesadaran. Dia akan berusaha untuk menghindari overthinking atau berpikir hal-hal yang negatif dalam hidupnya. Dalam tindakan pun seorang minimalis dia akan berusaha untuk selektif memilih tindakan-tindakan yang selaras dengan value-nya, karena dia tahu bahwa waktu adalah aset yang sangat berharga, sehingga dia akan memilih dengan selektif tindakan-tindakan apa yang akan dia isikan terhadap ruang dan waktu yang dia miliki. Ciri minimalis yang kedua, dia tidak menyandarkan kebahagiaan pada barang-barang. Praktisi minimalis memandang barang sebagai alat yang mempunyai fungsi tertentu untuk memudahkan hidupnya. Dia akan menempatkan barang sebagai barang dan bukan representasi dari dirinya. Misalnya, seorang minimalis jika mempunyai barang tertentu, misal katakanlah rumah, kendaraan, perabotan rumah tangga, atau apapun, dia akan memilih sesuai dengan fungsi dan kemampuannya. Katakanlah rumah, bagi seorang minimalis, rumah adalah tempat untuk bernaung dan beraktivitas semua anggota keluarga dengan nyaman. Kendaraan bagi seorang minimalis dia adalah alat transportasi untuk menyampaikan dari satu tempat ke tempat tertentu seperti yang saya bicarakan tadi. Dan barang-barang yang lainnya pun demikian, lebih berfokus pada fungsi.
tidak pada gengsi atau prestise atau pandangan orang ingin melihat kita seperti apa. Kenapa seorang minimalis tidak menyandarkan kebahagiaannya pada barang-barang? Karena barang-barang itu selalu berubah dan selalu terupdate. Jika kita menyandarkan kebahagiaan pada barang-barang, maka dia tidak akan pernah sampai pada kebahagiaan, karena saat kita sudah memiliki sesuatu, maka akan muncul barang yang sejenis dengan upgradean yang terbaru. Misalnya saja handphone ya. Handphone merek tertentu di tahun 2001 itu yang paling terupdate. Tapi setelah 2002 barang itu sudah tidak update lagi, sehingga dia ingin handphone dengan versi yang terbaru. Dan terus seperti itu, tidak ada habisnya. Karena seperti pernah saya singgung di video-video sebelumnya, bahwa kita hidup di era kapitalis yang memproduksi barang-barang sedemikian banyak yang harus diserap oleh pasar, sehingga mereka akan berusaha untuk membidik orang-orang, membujuk mereka untuk senantiasa membeli dengan versi yang terbaru. Itulah sebabnya jika kita menyandarkan kebahagiaan kita pada barang-barang, tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah ada habisnya. Lalu seorang minimalis menyandarkan kebahagiaannya pada apa? Mereka menyandarkan kebahagiaannya pada value atau nilai-nilai yang mereka pegang. Setiap orang pasti punya value atau nilai yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat mengutamakan keluarga sebagai value utamanya. Minimalis yang lain mungkin dengan value spiritual atau keagamaan yang dia junjung tinggi. Minimalis yang lain mungkin sangat concern dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Intinya, value tertinggi akan menjadi kejaran dia untuk mencapai kebahagiaan. Ciri minimalis yang ketiga yaitu berusaha untuk tidak berutang. Wah, ini bahasan yang sangat menarik ya teman-teman, karena di zaman sekarang ini apa sih yang nggak bisa diutang? Apa sih yang nggak bisa dicicil ya? Dari mulai barang-barang yang besar seperti rumah, kendaraan, apalagi nih, handphone, laptop, perabotan rumah tangga, bahkan perabotan yang kecil-kecil, perintilan pun sekarang bisa nyicil ya teman-teman. Apalagi dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan perbankan dan leasing, membuat segalanya sangat mudah kita dapatkan dengan dicicil. Teman-teman, kita bisa perhatikan, sebetulnya berutang itu kan melahirkan beban ya. Sepertinya enak sih ya kita bisa menikmati sebuah barang dalam waktu yang lebih cepat. Fungsinya bisa kita manfaatkan tanpa kita harus mengeluarkan uangnya secara full. Ya, di satu sisi itu mungkin kelebihannya, tapi coba kita renungkan lebih dalam. Itu akan melahirkan beban sedemikian panjang. Misal kita mencicil handphone 1 tahun, kita hanya memberikan DP 1/10-nya misalnya. Berarti 9/10-nya itu akan menjadi beban kita setiap bulan selama 9 bulan. Betul? Ya, kadang itu tidak terfikirkan pada saat kita memutuskan untuk berhutang. Karena mungkin barangnya kecil, duitnya ada kok, jatahnya ada, seperti itu. Tapi jika barang yang dicicil itu tidak satu, atau jika barang yang dicicil itu jumlahnya, cicilannya besar misalnya, itu akan menjadi beban. Kadang orang tidak memikirkan sejauh itu. Nah, seorang minimalis dia akan sangat berhati-hati dalam berutang. Dia akan melihat kemampuan finansialnya seberapa besar dapat membeli sebuah barang. Sebetulnya seorang minimalis dia akan lebih memilih membeli secara cash. Kenapa? Karena membeli secara cash berarti membeli sesuai dengan kemampuannya. Saat uangnya ada, maka dia beli barangnya. Jika uangnya belum ada, apa yang harus dilakukan? Para minimalis akan lebih memilih untuk menabung. Dengan resiko tentu memiliki barangnya akan jauh lebih lama ya dibanding dengan kita berutang dengan mencicil. Itu resiko. Tapi beban menjadi tidak ada.
Lalu apakah sama sekali kita tidak boleh berutang? Tidak demikian, kita bisa berutang, tapi dengan berbagai pertimbangan yang harus dilalui. Pertimbangan apakah barang tersebut betul-betul kita butuhkan? Yang disebut kebutuhan itu adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi maka akan mengganggu kehidupan kita. Misalnya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, tempat bernaung ya. Itu jika tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi stabilitas kehidupan sehari-hari. Nah, itu artinya kebutuhan. Tapi kadang banyak sekali keinginan yang ditarik ke seolah-olah menjadi sebuah kebutuhan. Seringkali itu terjadi karena biasanya rayuan-rayuan iklan yang membuat kita seperti seolah-olah butuh barang tersebut, dan kalau tidak dibeli maka akan sesuatu terjadi pada kita. Padahal kalau direnungkan lagi ya tidak semendesak itu. Seorang minimalis akan sangat berhati-hati untuk melihat mana yang betul-betul kebutuhan dan mana yang sebatas keinginan. Pertanyaan yang kedua adalah coba lihat kemampuan finansialnya. Kemampuan finansial ini akan menjadi tolak ukur dia untuk memutuskan mengambil atau tidak utang tersebut. Karena jika tidak atau kurang hati-hati, maka kehidupan finansialnya akan terganggu. Misalnya kita mengambil utang lebih dari 30% dari pendapatan dia, maka jelas menurut pakar finansial itu akan mengganggu stabilitas finansial seseorang atau sebuah keluarga. Maka seorang minimalis akan sangat berhati-hati dalam hal itu. Jika ternyata dua pertanyaan itu tidak terjawab dengan baik, maka seorang minimalis dia akan berpikir ulang untuk mengambil atau tidak. Dan bila dua pertanyaan tersebut sudah dipertimbangkan dan jawabannya tidak, maka seorang minimalis biasanya mengurungkan niat untuk mencicil sesuatu, karena beban yang akan dia tanggung ke depannya akan memberatkan kehidupan finansial dia. Dalam berutang ini saya ingin menambahkan satu pertimbangan lagi, itu jika dilihat dari keyakinan seseorang. Dan karena saya muslim, maka saya akan mengkonfirmasi dari aturan-aturan dalam Islam. Dalam Islam sendiri berutang itu diperbolehkan, tapi tidak digampangkan. Rasulullah sendiri teladan bagi umat Islam, beliau hanya beberapa kali berutang dalam hidupnya, dan itu hanya untuk urusan-urusan yang sangat urgent, misalnya untuk makan, dan bukan untuk gaya hidup. Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan beberapa skill yang dipunyai oleh seorang minimalis saat dia berhadapan dengan utang, yaitu kemampuan dia untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian kemampuan seorang minimalis untuk menganalisa kemampuan finansialnya. Yang ketiga, bagaimana seorang minimalis memberikan jeda dari munculnya keinginan tersebut hingga dia memutuskan untuk membeli atau tidak, untuk berutang atau tidak. Ada jeda di mana dia dapat dengan sadar untuk berpikir dan menimbang. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk menahan diri dari memiliki barang secara instan. Karena saat seseorang menunda untuk tidak berutang, maka dia harus mengumpulkan uang terlebih dahulu hingga terkumpul baru membelinya dengan cash, dan itu tentu saja butuh ketahanan mental, bertahan hingga waktunya sampai. Nah, itu dia 6 ciri khas seorang minimalis yang bisa saya share ke teman-teman di video kali ini. Nantikan ciri-ciri seorang minimalis lainnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam hidup minimalis. Assalamualaikum.